bedanya peraturan perusahaan sama perjanjian kerja bersama itu apa? Bentar-bentar PHK, salah dikit, viral dikit, PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Arsitek HR. Yang kali ini gue mau ngebahas seputar tentang fondasinya bisnis, yaitu adalah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, buat beberapa perusahaan yang lagi ngebangun bisnis, biasanya ownernya itu melihatnya lebih nanti aja deh kalau bisnisnya itu udah gede, baru kita bangun buat yang namanya peraturan perusahaan. Itu keliru, gua kasih tahu. Buat lo, buat karyawan, ya kalau dari kacamata CEO seperti itu, buat karyawannya itu lebih hati-hati. Karena di dalam peraturan perusahaan itu nanti gue sampaikan apa yang menjadi isinya dari semua stakeholder kepentingan dalam satu perusahaan. Gue mau kasih tahu dulu bedanya peraturan perusahaan sama perjanjian kerja bersama itu apa. Perusahaan wajib mempunyai badan usaha wajib memiliki peraturan perusahaan itu sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 108 bahwa badan usaha atau perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang mengandung undang-undang ketenagakerjaan dengan syarat minimal karyawan itu 10 orang. Jadi kalau lu pebisnis atau owner yang sudah punya karyawan 10 orang itu wajib. Wajib apa? Memiliki peraturan perusahaan, wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, itu merupakan salah satu syarat kerja yang memang diatur dalam Undang-Undang 13 ini. Nah, tadi disampaikan bahwa apa sih isinya kalau dari kacamata CEO sebagai fondasi legitimasi perusahaan. Kenapa? Karena peraturan perusahaan ini juga diperlukan untuk ikut tender, apalagi main dengan perusahaan-perusahaan pemerintahan. Lalu yang kedua, legitimasi secara corporate good governance, GCG-nya itu menjadi validasinya juga paten dibanding perusahaan nggak memiliki peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketiga dari kacamata CEO itu menjadi landasan hukum di perusahaan yang memang mengatur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghindari adanya konflik yang terjadi dalam satu bisnisnya, mengamankan bisnisnya. Lalu dari kacamata kacamata HR dulu deh, kacamata HR ini menjadi satu tameng proses hukum yang menjadi pegangan ketika dalam melaksanakan implementasi bisnis proses di dalam perusahaan itu sendiri. Bukan yang saat ini bentar-bentar PHK, salah dikit viral dikit PHK, salah ini sedikit SP. Enggak. Jadi ada dasarnya, karena semuanya itu udah ada aturannya yang diadopsi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu dari sisi karyawan, itu dilihat sebagai penyeimbang untuk keberadilan hak dan kewajibannya dari karyawan itu sendiri. Nah, dari semuanya itu sangat memiliki makna dan memang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Dan kalau memang sampai perusahaan besar baru punya, itu ibaratnya kalau saat ini mungkin bisnis jalan bertumbuh belum terjadi apa-apa itu aman. Tapi ketika terjadi perusahaan itu nggak ada aturannya, itu menjadi bayaran yang sangat mahal. Nah, kali ini gue coba menyampaikan, yuk kita diskusi seputar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
bagaimana yang baik, bagaimana yang secara end to end itu bisa dilakukan. Nah, arsitek HR ini bisa memfasilitasi dari A sampai Z, bagaimana membuat PP atau PKB yang validasinya secara bisnis itu proven dan sehingga bisnis itu menjadi berlari kencang, mencari revenue, bisnisnya aman, karyawannya sejahtera dan amanah. Dan kembali lagi, hari ini gue lagi nongkrong di salah satu kafe temen gue dan di sekitar Cibubur namanya ada Urban Cafe. Nanti gue spill maps-nya ada di bawah. Dan kalau memang perlu diskusi seputar PP, silakan DM. Gue mau diskusi seputar peraturan perusahaan atau PKB. Pasti gue jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.